Kapolri ngamuk, Verdi Sambo dan anak buahnya langsung ditendang jadi penggal. Dan malam hari ini saya akan keluarkan TR khusus untuk memutasi, dan tentunya harapan saya proses penanganan tindak pidana terkait dengan meninggalnya Brigadir Joshua ke depan akan berjalan dengan baik. Memberi kesempatan dan memberi bantuan sehingga kejahatan itu bisa terjadi. Ini akan menjadi landasan kita di dalam melakukan proses penyidikan yang kita lakukan, termasuk kami dari tim sus, karena di samping sebagai kabar reskrim saya juga masuk bagian daripada tim sus, juga mendapatkan surat dari penyidik untuk melakukan evaluasi terhadap penanganan laporan polisi pelimpahan dari Polres ke Polda Metro. Tim Irsus yang dipimpin oleh Irwasum telah memeriksa sampai saat ini 25 personel dan proses masih terus berjalan, di mana 25 personel ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP dan juga beberapa hal yang kita anggap bahwa itu membuat proses olah TKP dan juga hambatan-hambatan dalam hal penanganan TKP dan penyidikan, yang tentunya kita ingin bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Lati Bintang 3, Kombes 5 personil, AKBP 3 personil, Kompol 2 personil, Pama 7 personil, Bintara dan Tamtama 5 personil. Terkait dengan siapapun yang terlibat di dalam proses tindak pidana tersebut. Kami tadi meminta keterangan dari dokter forensik, kira-kira kapan waktu kematian dari Brigadir J. Dan dokter forensik juga mendasarkan pada teori dan pengalaman yang bersangkutan sudah juga memberikan range waktunya begitu. Menimbang rangkaian waktu tersebut memang agak masalah semua. Kalau kasusnya pelecehan bermasalah, karena time frame-nya begitu singkatnya. Kalau kasusnya penyiksaan, bermasalah juga kapan menyiksa. Kalau baru masuk kamar, kapan kemudian brigadir menyusul, kapan dia mau melecehkan, kapan dia mau menodongkan pistol, kapan dia keluar kamar, kapan dia kemudian tembak-menembak. Kami hubungkan juga dengan keterangan dari saudara Pera Menjuntak, ya, jam berapa dia bertelepon terakhir sekali dari dengan almarhum. Jadi waktunya sangat sempit sekali, apalagi kalau dikaitkan dengan skenario penyiksaan. Buntut kasus kematian Brigadir Joshua, Irjen Pol Verdi Sambo dan sejumlah anak buahnya langsung ditendang dari kursi jabatannya. Verdi Sambo dan sejumlah anak buahnya langsung dimutasi dan jadi pengangguran. Keputusan mutasi Verdi Sambo dan sejumlah anak buahnya itu disampaikan langsung Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo dalam konferensi pers pada Kamis 4 Agustus 2022 malam. Bahkan, Kapolri pun sampai langsung mengeluarkan TR khusus. Malam hari ini saya keluarkan telegram khusus untuk memutasi, ujar Listio. Ia pun kembali menegaskan komitmennya untuk membongkar kasus kematian Brigadir Joshua seterang benderangnya. Mutasi itu diharapkan proses penyelidikan dan pengusutan kasus kematian Brigadir Joshua bisa berjalan lancar. Harapan saya proses penanganan tindak pidana terkait meninggalnya Brigadir Joshua ke depan akan berjalan baik, kata Listio. Total ada 15 polisi yang dimutasi, 10 diantaranya dicopot terkait kasus Brigadir Joshua. Di antara 10 nama yang ditendang itu adalah Irjen Pol Verdi Sambo dan anak buahnya, Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Keduanya lebih dulu dinonaktifkan Kapolri beberapa waktu lalu. Kini, keduanya dimutasi sebagai Patian Mapolri. Dengan kata lain, keduanya tak lagi memiliki kursi atau jabatan apapun.
Akan tetapi, nama Kombes Budi Herdi Susianto tidak termasuk ke dalam 10 perwira yang kena mutasi. 10 perwira dimutasi buntut kasus kematian Brigadir Yosua. Irjen Pol Verdi Sambo, Kadif Propam Polri dimutasikan sebagai Patian Mapolri. Brigjen Pol Hendra Kurniawan, Karo Paminal Divpropam Polri memutasikan sebagai Patian Mapolri. Brigjen Pol Hendra Kurniawan, Karo Paminal Divpropam Polri dimutasikan sebagai Patian Mapolri. Brigjen Pol Beni Ali, Karo Provos Divpropam Polri dimutasikan sebagai Patian Mapolri. Kombes Pol Deni Setianugraha Nasution, Sesro Paminal Divpropam Polri dimutasikan sebagai Pamenian Mapolri. Kombes Pol Agus Nur Patria, Kaden A Ropaminal Divpropam dimutasikan sebagai Pamenian Mapolri. AKBP Arif Rahman Arifin, Wakaden B Rapominal Divpropam Polri dimutasikan sebagai Pamenian Mapolri. Kompol Baikuni Wibowo, Jabatan PS Kasubag Riksa Bagak Etika Rawa Prof Divpropam Polri dimutasikan sebagai Pamenian Mapolri. Kompol Cuk Putranto, PS Kasubagtin Etika Waroprov Divpropam Polri dimutasi Pamenian Mapolri. AKBP Ridwan Reki Nelson Soplanit, Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel sebagai Pamenian Mapolri. AKBP Rifaizal Samuel, Kanit 1 Satreskrim Polri Metro Jaksel, Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pamenian Mapolri. 5 perwira pengganti perwira yang dimutasi. 1. Irjen Pol Syahridietono, Wakabareskrim Polri diangkat sebagai Kadif Propam Polri. 2. Brigjen Pol Anggoro Sukartono, Karo Wabaprov Divpropam Polri diangkat sebagai Karo Paminal Divpropam Polri. 3. Kombes Pol Agus Wijayanto, SIK SHMH, Sesro Wabaprov Divpropam Polri sebagai Karo Waprov Divpropam Polri. 4. Kombes Pol Gupu Setiono, Kabak Yanduan Divpropam Polri diangkat sebagai jabatan baru Karo Provos Divpropam Polri. 5. Kombes Pol Edgar Diponegoro, SIK MH, Kabak Binpam Rapominal Divpropam Polri diangkat sebagai Sesro Paminal Divpropam Polri. 3 jenderal yang tengah diperiksa dalam kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat juga dicopot dari jabatannya, salah satunya Brigadir Jenderal Herdi Kurniawan. Ia dicopot dari kursi Kepala Biro Paminal Divisi Propam Polri, kemudian dimutasi sebagai Perwira Tinggi Pelayanan Markas Yanma Polri. Brigadir Jenderal Hendri Kurniawan dicopot karena diduga tak profesional dalam menangani kasus kematian Brigadir Yosua serta diduga terlibat baku tembak yang menyebabkan Brigadir Yosua tewas. Dari hasil penelusuran, Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan pernah menjabat Kaden ARO Paminal Divpropam Polri, Analis Kebijakan Madya Bidang Paminal Divpropam Polri, hingga Kabak Pinam RO Paminal Divpropam Polri. Tak hanya itu, dari jejak digital yang ditelusuri, ternyata Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan ikut hadir dalam jumpa pers kematian 6 Laskar FPI di Polda Metro Jaya pada Senin 7 Desember 2020 lalu. Kala itu, dalam jumpa pers baku tembak 6 Laskar FPI, posisi Brigjen Hendra Kurniawan tepatnya berjejeran dengan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, yang saat itu masih menjabat Pangdam Jaya. Namun tak bisa dipastikan apakah Jenderal Bintang 1 itu juga terlibat dalam baku tembak di KM 50 Tol Cikampek. Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mencopot 3 jenderal terkait dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Pencopotan mereka diketahui berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST-16-2022-KEP-2022 tertanggal 4 Agustus 2022. Adapun jenderal polisi yang dicopot yaitu Verdi Sambo yang semula menjabat sebagai Kadif Propam Polri sekarang dimutasi dan posisinya digantikan Wakabareskrim Irjen Sahdriantono. Lalu Brigjen Hendra Kurniawan yang tadinya menjabat sebagai Karo Paminal Divisi Propam Polri yang saat ini posisi tersebut ditugasi Brigjen Anggoro Sukartono. Anggoro Sukartono sebelumnya merupakan Karo Waprov Divisi Propam Polri. Kemudian Brigjen Beni Ali dicopot dari posisinya sebagai Karo Provos Divisi Propam Polri. Posisinya digantikan Kombes Gupu Setio yang sebelumnya menjabat Kabak Yanduan Divisi Propam Polri. Brigadir J diduga melakukan pelecehan terhadap Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo, di rumah dinasnya, sehingga Baradae berusaha menolong kemudian terjadilah baku tembak. Hal ini patut dipertanyakan jika pelecehan terhadap Nyonya Verdi Sambo benar-benar dilakukan oleh Yosua, yaitu kapan dia mempunyai hasratnya. Karena pada pukul 17.00 Brigadir Yosua telah kehilangan nyawanya, pada pukul 16.31 dia masih berhubungan dengan kekasihnya, maka ini menjadi poin penting. Tak percaya istri Verdi Sambo trauma, pengacara Brigadir J, setiap hari saya diultimatum dan diancam.
Kuasa hukum keluarga Brigadir J. Komarudin Simanjuntak mengaku dirinya sangat meragukan pernyataan pengacara istri Irjen Ferdy Sambo yang menyatakan bahwa sampai saat ini istri Irjen Ferdy Sambo masih dalam keadaan syok dan trauma. Sebab kata Komarudin, sikap istri Ferdy Sambo menjadi sangat membingungkan karena atas nama istri Ferdy Sambo pengacaranya kerap mengultimatum dan mengancamnya. Karenanya Komarudin meminta pengacara istri Ferdy Sambo tidak usah mengancam dia lagi. Sebelumnya, kuasa hukum istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawati yakni Arman Hanis, membeberkan alasan kliennya tidak dapat hadir ke LPSK. Menurutnya, kondisi istri Irjen Ferdy Sambo sampai saat ini masih tidak stabil, sehingga tak memungkinkan untuk datang ke LPSK.